Latalah ono satrio. Jangan ada rumah santai. Oh, latalah ono satrio munggah ing gunung kene iki wae. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Daniel, kita ngobrol-ngobrol seputar karir kamu di dunia perdalangan ya. Boleh ya? Oke. Jadi Daniel ini sekarang rumahnya ada di daerah Bangurjo. Ya, kan Daniel kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 2 SMA. SMA. Oke. Jadi Daniel sebenarnya tertarik dari dunia perdalangan ini atau kesenian ini sejak kapan sebenarnya Daniel? Sejak kecil, sejak sebelum sekolah TK itu saya sudah menyukai wayang. Oh gitu. Atau mungkin kok bisa suka apa karena dari orang tua atau gimana Daniel? Suka mungkin timbul sendiri ya, karena orang tua itu tidak ada darah seninya. Cuma ayah itu dulu mudanya menjadi apa ya, panjat jalanan. Apa sih ini kira-kira kesulitannya waktu kamu dari awal belajar sampai sekarang tuh apa sih kira-kira? Kesulitannya itu di nadanya gamelan itu titi laras, sama ya, sama bagaimana cara menghidupkan wayang itu yang susah. Oh gitu. Jadi emang harus ada apa ya, kayak nyawanya gitu ya. Iya. Jadi kamu dalang yang harus bisa memainkan si lakon-lakon ini gitu ya. Berarti kan kalau kamu masih SMA itu berarti julukannya apa? Dalang cilik. Atau gimana? Muda. Iya. Oh, sekarang lebih ke muda ya. Dalang muda gitu. Selama berkarir nih Nil, kamu udah show di mana aja nih kira-kira nih? Kalau untuk sekarang ini yang pertama itu di Tapan Tejo. Ya, acaranya itu acara ruahan, rutinan. Yang kedua itu di rumah sini, peresmian kalau saya itu resmi jadi dalang. Itu yang kedua. Yang nomor 3 di Wihara Dhamma Harja Yosomulyo, acara hari jadi wayang kulit. Yang keempat itu kalau nggak salah tampil di rumah guru saya di Sembon. Seperti yang Daniel bilang tadi, kalau katanya tadi dia sempat ada peresmian dari dalang. Iya. Berarti kan sebelumnya kamu apa? Sekolah atau belajar gimana nih kira-kira nih? Kayak privat kayak sekolah dalang tapi privat. Oh privat. Iya. Sama gurunya Daniel. Iya. Apa sih yang paling susah menurut Daniel waktu ngedalang itu? Bagian apanya kira-kira? Susahnya itu bagian nyabetnya wayang itu. Misalnya bagaimana itu caranya terampil, bagaimana mengoprolkan wayang itu biar sempurna itu bagaimana, kadang ada gagalnya. Dari segi bahasa berarti kamu udah menguasai bahasa Jawa nih? Sebagian. Iya. Soalnya kan kalau ini bukan bahasa Jawa yang setiap hari kita ngobrol ya, maksudnya kayak Jawa kasar. Itu kan harus ada bahasa Jawa yang apa bilangnya apa kayak halus banget itu apa? Kromo. Iya. Oh, jadi kan pewayangan jujur saya belum pernah nonton wayang secara live, belum pernah. Kalau di YouTube ini pernah, cuman kalau dari segi bahasa aku jujur nggak tahu bahasanya gitu ya. Campur bahasanya itu ada yang kromo, ada yang ngoko. Jadi selama kamu les privat itu tadi, berarti yang dipelajarin apa aja nih kira-kira? Sabetan, suluk. Suluk itu apa? Suluk itu seperti nyanyian untuk mengawali sebuah percakapan. Oh itu. Di titi laras tadi, yang kedua keprak, terus dodokan. Keprak itu apa sih kira-kira nih? Keprak itu yang suaranya cereng itu loh, yang kalau dari luar itu nggak kelihatan karena itu yang menjalankan hanya dalang, pakai kakinya dalang. Pakai kakinya? Iya. Itu gimana nih kira-kira? Jadi kakinya itu begini ini gerak, tangannya juga gerak. Namanya apa? Keprak. Keprak. Iya. Tapi dia nggak bunyi tapi ya? Bunyi. Itu. Oh ini. Ya. Nanti kita bahas lagi yang keprak-keprak ini. Dan setiap kali kamu tampil nih, misalkan di daerah 1, daerah A, daerah 2, 3 itu tiap daerah kamu pasti beda cerita atau ceritanya sama itu terus biasanya? Kalau akhir-akhir ini masih sama, cuma langkah-langkah ceritanya itu beda, sandiknya itu dibikin beda, nggak sama. Kalau dibikin sama itu penonton bisa menebak kalau setelah ini adegannya begini, jadinya nggak ada tantangannya.
mungkin bagi yang pecinta wayang udah tahu nih ceritanya bakal ini. Jadi kalau kamu gak ada inovasi baru, pasti mereka bakal mungkin kecewa, pikir pasti ceritanya mulai bisa bosan. Nah gitu. Ini juga udah berjejer para wayang-wayang ini. Bisa jelasin nggak sih ini kira-kira tokoh-tokoh apa aja gitu sebenarnya? Kalau yang ini apa ini? Ini tuh namanya Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa. Puntadewa. Ini karakternya gimana nih? Ini karakternya itu orang yang sangat jujur, baik hati, sangat dermawan. Ya itu bisa tidak mempunyai balas dendam sehingga mempunyai julukan darah putih. Oh, saking baiknya. Iya. Oh, oke. Kalau ada tokoh baik pasti ada tokoh yang antagonis atau jahat. Iya. Itu yang mana nih kira-kira di daerah ini? Ini apa nih? Nah, ini. Ini apa nih? Ini ya? Iya yang Oh, depan. ini apa ini? Kalau ini tuh sebenarnya pinjam. Sebenarnya ini wayangnya itu wayang Seramban. Wayang Seramban itu bisa digunakan untuk tokoh siapa saja. Oke. Ya, bisa disebut juga wayang Sabrangan. Ini salah satu prajurit sebuah kerajaan yang sifatnya antagonis. Dan sifatnya ini sangat gimana? Sangat jahil. Suka membegal orang. Oh, di wayang ada begal juga ya ternyata. Terus suka membunuh orang tanpa alasan itu juga ada. oh, gitu. Berarti dia kalau di setiap kali cerita itu selalu jahat dia perannya dia. Iya. Pasti jahat bikin onar terus ya. Iya. Ini yang kecil-kecil ini. Ini tokoh Nakula sama Sadewa. Oh, kembar itu ya. Iya. Oke, ya. Kalau yang ini ganteng nih kayaknya sih. Arjuna. Bima atau Werkudara bisa disebut. Ini mempunyai namanya itu banyak, ada yang Bima, Bimasena, Werkudara, Bratasena, terus apa lagi? Apa tergantung cerita gitu? Iya. Oh, tapi dia karakternya baik. Ya, karakternya itu tegas. Tegas. Oke. Kalau wayang kan biasanya satu malam suntuk nih ya. Iya. Itu kamu gimana nih? Nggak ngantuk nih? Enggak, karena itu apa ya? Kalau senang itu lupa segalanya. Oh, gitu Lupa ya. kalau lapar, lupa kalau saya tadi sudah makan apa belum, enggak kerasa pokoknya. Oh ya. Itu berarti ini nih. Satu malam suntuk tuh nggak ada jedanya sama sekali. Tidak. Kok bisa sih? Maksudnya kayak kaki kan begini ya? Iya. Nggak pegel atau apa ini? Nggak sama sekali nih? Kadang Pegel. kalau adegan seperti goro-goro atau limbukan itu saya itu kakinya selonjor begini. Tapi penonton nggak tahu ya? Enggak. Oh, nggak tahu ya. Oke. Maaf nih ya. Itu kamu sempat kebelet pipis mungkin atau gimana sih gitu nih? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum. Kok bisa sih semalaman gitu? Mungkin ya karena senang itu, lupa segalanya. Kuncinya itu kalau bisa apa biar tidak kebelet pipis. Kata guru saya itu sebelum mendalam H-1 sebelumnya gitu tidak boleh meminum minuman yang seperti es, nggak boleh minum yang macam-macam, sama nggak boleh makan yang bertutup gitu, yang berkuah. Wah, ternyata ada tipsnya, ada triknya ternyata ya. Oke. Nil, kalau misalkan ini wayang terbuat dari kulit berarti ya? Iya. Kulit apa sih, Nil? Ada yang kulit kerbau sama kulit sapi. Pas kamu bawain cerita wayang ya, Nil ya, kan karakter 1, karakter 2 itu pasti kan beda-beda suaranya nih. Ya. Ada yang jahat, ada yang baik. Pasti nggak mungkin dong kalau misalkan karakter baik kamu tiba-tiba suaranya jahat, nggak mungkin dong. Itu gimana cara kamu bisa mengganti suaranya itu gimana nih? Kalau itu kemungkinan bawaan ya, karena sejak kecil itu ya sedikit-sedikit sudah bisa. Otomatis gitu ya. Iya. Kalau misalkan si karakter si ini suaranya gini, terus tiba-tiba kalau misalkan dialog yang satunya lagi yang jahat langsung berubah, itu bisa langsung spontan gitu bisa. Iya, kalau jahat itu biasanya umumnya itu suaranya itu keras, teriak gitu, kayak megah terus itu. Bisa dicontohin nggak sih ini kira-kira dari mulai yang apa tadi namanya yang baik, terus tiba-tiba ganti ke yang ini langsung ganti maksudnya ya. Maksudnya kalau dari obrolan si A misalkan sama B ngobrol, tiba-tiba kamu langsung ganti si A ke B, itu gimana nih? Bisa dicontohin kira-kira langsung aja. Contohnya, Misalkan apa gitu nih? contoh Buto Raton sama Werkudara ini tadi. Contoh kan yang jahat, Iya. Buto yang baik. Oke, coba. Itu ceritanya itu dimisalkan di hutan gitu. Oke, Buto Ratonnya itu sebagai orang pembegal. oke, coba. Kalau datang Saksikan, oke. Gitu. lah
Ono satrio. Apa namanya? Jangan ada mas, santai dulu gitu. Tapi tadi jujur apa ya, kaget loh. Kok ini suaranya, soalnya pas di interview ini beda kan. Kalian bisa lihat kan beda. Pas ngomong langsung ganti gitu. Coba ayo santai dulu. Ono satrio mung mateni sandang panganku, tak takoni sapa jenengmu? Raden Werkudara kekasihku. Salah satunya itu. Setelah kamu sekarang udah jadi dalang nih ya, reaksi dulu kamu gimana nih yang dulu kamu les privat di situ nih? Bangga pasti ya? Iya. Bangga ya? Bangga. Oke. Kamu les privat berapa tahun sih waktu itu nih? Kalau 1 tahun. Cuma 1 tahun? Iya. Tapi udah bisa langsung sahkan jadi dalang gitu berarti? Iya. Itu pengesahannya gimana? Maksudnya ada kayak penghargaannya kah? Ada kayak tertulis apa gitu nih? Atau enggak, cuman pagelaran wayang gitu ya? Iya, pagelaran. Cuma mungkin ada ritual-ritual tertentu, cuma saya tidak tahu. Itu yang tahu hanya guru dalang saya. Nah, seperti yang aku udah bilang di awal tadi, kalau si dalang itu kan bisa dibilang multi talenta. Selain dia bisa pegang lakon, itu kakinya juga main, yang kata Dani tadi si gerak-gerak tadi. Itu ternyata dia kayak mukul-mukul keprak pakai kaki. Nah, kira-kira kita pengen tahu nih teman-teman, kira-kira gimana sih cara Daniel untuk main si keprak tadi dengan si kakinya Daniel. Yuk, bisa dilihat. Salah ono satrio munggah ing gunung kene iki wae. Gak takoni kowe ngaku sapa jenengmu, Bagus? Prabu Puntadewa Ranggu. Oh, latalah Prabu Puntadewa. Iya, dasar mono. Oke, thank you Daniel, udah kita dibolehin ngobrol sama Daniel, dikasih pengetahuan yang banyak juga tentang perwayangan. Sebelum kita closing, Daniel ada nggak sih yang mau disampaikan ke para pekerja seni di Banyuwangi sana agar tetap semangat itu gimana? Tolong disampaikan, barangkali ada yang disampaikan. Kalau untuk pekerja seni itu ya pesannya itu harus tetap semangat, tetap berkarya. Kalau untuk anak remaja zaman sekarang itu diperbanyak mencintai budaya lokal seperti wayang, jaranan, janger. Kalau ada pertunjukan budaya lokal itu jangan dianggap remeh. Rakyat Tangdilut itu menonton gitu. Meskipun belum tahu artinya gitu kan, dikit-dikit nonton lah gitu kan. Itu harapannya si Daniel. Itu tadi harapan si Daniel, semoga kedepannya makin sukses para pelaku seni di Banyuwangi, supaya bisa, apalagi nih anak mudanya nih, semoga makin banyak lagi Daniel di luar sana yang bisa mengharumkan nama Indonesia, Banyuwangi juga paling utama, dan bisa lebih berkarya lagi di dunia kesenian. Sebelum kita closing, pasti penasaran banget kira-kira gimana sih aksinya Daniel kalau lagi jadi dalang. Ini dia tulisannya. Thank you Neil. Oke. Dadah. Ora salah. Sopo iki? Raden Sentiaki. Yo, dasar orang. Ora salah. Nyoba kaprawiran. Sopane.